Terima kasih Bu Yayah dan Bu Dewayani ya yang sudah memandu telaah ulang dan juga diskusi mengenai kuis ya. Dan kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu masuk pada materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Profesor Sofia Mubarika mengenai non-coding RNA. Sebelumnya saya akan menayangkan CV beliau ya dan juga membacakan sedikit tambahan dari CV yang belum tercantum di sini. Jadi Profesor Sofia Mubarika, beliau telah purna tugas pada tahun 2017, namun beliau masih aktif saat ini sebagai profesor di Departemen Histologi dan Biologi Sel di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Bidang riset beliau ya adalah mikroRNA pada berbagai macam kanker dan kondisi klinis, dan beliau mempunyai banyak sekali publikasi, lebih dari 75 publikasi. Kalau Bapak Ibu ingin mengakses mungkin bisa memasukkan nama beliau. Saat ini beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Riset Nasional, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, anggota Perhimpunan Onkologi Indonesia, anggota Asia Pacific Human Genome Organization, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian menjadi Direktur Prodi S3 FKUGM. Beliau saat ini juga masih aktif, sejak masih belum purna tugas dan juga sekarang beliau masih aktif mempunyai banyak kolaborasi, baik itu yang bersifat nasional dan internasional. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Rika ya untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Bu Rika, waktunya 30 menit. Terima kasih Matohon, Bu Dewi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan semua peserta yang luar biasa, dan saya tadi mendapat kabar dari Bu Neni, pesertanya dari berbagai pulau di Indonesia, mulai dari Kalimantan, kemudian Sumatera, kemudian Sulawesi, yang nggak ada Papua aja, yang lain ada ya, jadi luar biasa, alhamdulillah. Ada Prof. Rika. Halo, selamat siang, siapa ya? Oh iya, ada Dr. Hermanus. Ya, Papua. Wah, jadi sudah lengkap semua. Semua pulau-pulau yang besar ada, dan pulau-pulau yang kecil juga. Dr. Hermanus sehat ya, Dr. Hermanus? Siap, Prof. Ya, terima kasih. Saya diberi tugas sama Bu Neni ini mengenai non-coding. Jadi karena begitu judulnya non-coding, sehingga diskusi kita tidak sedikit luas gitu ya. Jadi waktunya 30 menit supaya saya bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita akan segera mulai saja dengan outline seperti ini. Tentu ada post genome, jadi ada coding non-coding, kemudian cancer, genetic and epigenetic disease, dan seterusnya. Baik, kita pertama kali ini adalah 2 orang pemenang Nobel Prize yang kita sangat berterima kasih bahwa dari hasil penelitian beliau berdua diketahuilah bahwa sebetulnya yang selama ini diduga banyak sekali junk DNA ya yang tidak diketahui fungsinya sebagai junk, tapi ternyata merupakan bagian dari DNA yang sangat penting. Dan setelah itu maka banyak sekali penelitian-penelitian hot research mengenai bagian junk tersebut, non-coding tersebut, yang ternyata diketahuilah bahwa dari coding dari DNA yang kemudian yang ditranskripsi menjadi RNA dan menjadi protein itu hanya dari coding RNA hanya sekitar 1,5 sampai 2% saja. Jadi yang 98% itu kemana? Ternyata yang 98% itu adalah yang non-coding tadi, yang tadinya diduga junk, dan ternyata itu adalah sebagai regulatory baik dalam proses transkripsi maupun translasi atau post translasi. Nah, di sini terlihat bahwa sebetulnya
suatu fenotype, apapun itu, sehat maupun disease, itu sebetulnya adalah interaksi dari genomik, epigenomik, dan transkriptomik. Tapi kemudian juga di situ ada proteomik, ada protein. Protein serta metabolomik. Ini semua adalah interaksi yang yang complicated gitu antara bagian-bagian ini yang nanti akan kita lihat bagaimana non-coding ini bekerja. Jadi untuk non-coding ini khususnya sebetulnya banyak selain non-coding yang regulatorik, ada banyak non-coding yang lain, tapi kita hanya menyebut 2 non-coding, yaitu small non-coding dan long non-coding. Dan small non-coding adalah microRNA yang merupakan bagian yang lebih duluan diketahui, kemudian lebih duluan dieksplorasi. Kemudian yang terakhir itu adalah yang long non-coding yang rupanya perannya itu jauh lebih luas lagi. Ya. Jadi ada banyak, kalau yang small non-coding itu lebih ke arah regulasi ekspresi protein, tetapi kalau yang long non-coding itu juga di transkripsi, translasi maupun post-translasi. Lalu kalau gitu kita bertanya, di mana ya posisi dari si mikro atau non-coding gene itu di mana ya gitu. Jadi ternyata di dalam genom itu non-coding gene itu posisinya bisa di antara gen, intergenik, bisa di dalam intron, bisa di dalam exon atau mirtron, atau juga exon atau juga mix gitu. Jadi posisinya itu bisa di mana-mana. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana mikroRNA itu ditranskripsi. Non-coding itu menjadi transkriptom, tapi tidak pernah menjadi protein. Nah, di sini itu adalah gambar di mana ini adalah di inti gen dari mikroRNA gen juga mengalami transkripsi, akan menjadi primary microRNA, ya, kemudian akan diproses oleh enzim bersama dengan BCRC8, DROSCA, akan dipotong, kemudian akan menjadi pre-microRNA. Dia mesti bekerja di sitoplasma, sehingga pre-microRNA ini harus ditransport ke sitoplasma. Dia ditransport diekspor keluar, eksportin, dan di sini dia diproses lagi oleh enzim berikutnya, yaitu dicer, untuk kemudian siap dia menjadi satu microRNA yang matur untuk bekerja. Dia bekerja dengan cara menempel pada mRNA. Kemudian Prof, maaf, sepertinya di mute. Suaranya mute, Bu Rika. Diulangi, Prof. Bu Rika, suaranya ke mute. Halo. Ya. Sudah ya, yang saya di mana yang di sebelumnya? Slide sebelumnya, Prof. Oh, ya, sebelumnya, Prof. Oke. Setelah dicer, Prof. Setelah dicer. Iya. Ini ya. Jadi di sini, jadi ada di dalam sini yang bekerja adalah DROSCA, bekerja sama dengan DGCR8, dari primary akan dipotong menjadi prematur microRNA, ini masih panjang 70 nukleotida, kemudian dibawa oleh eksportin ke sitoplasma, dipotong oleh dicer, ini stemnya ini dipotong, kemudian menjadi microRNA duplex yang matur, kemudian dia bekerja. Dia bekerjanya adalah dengan cara menempel pada mRNA target di ujung 3. Sehingga terjadilah, bisa terjadi degradasi, bisa terjadi represi. Oke, ya. Lalu posisi dari genom sudah ya tadi ini ya, posisinya bisa di mana-mana. Ya, saya kira nggak usah kita ulang waktunya. Lalu mikroRNA sendiri itu pada saat ini sudah kira-kira ada sekitar 2.300. Nah, dia itu berperan kan meregulasi protein ekspresi. Berarti dia itu berada sejak kita dalam awal kehidupan sampai dengan akhir kehidupan.
bekerja itu mengatur ekspresi protein, baik itu secara fisiologis pada keadaan fisiologis maupun patologis, ya. Kemudian mikroRNA itu bisa diketemukan di seluruh cairan tubuh. Mengapa demikian? Karena dia disekresi, nanti kita akan bahas. Dan ada beberapa bisa disekresi sebagai bersama microphysical body, bisa bersama dengan lipid, tapi yang paling stabil adalah yang disekresi di dalam eksosom. Sehingga yang akan kita isolasi dan seterusnya itu adalah yang ada di dalam eksosom, khususnya untuk penyakit, ya, untuk kanker di sini, dan bisa dipakai sebagai salah satu yang diusulkan menjadi kandidat biomarker. Dan uniknya karena mikroRNA itu kecil, berukuran antara 17 sampai 24 nukleotida saja, maka satu mikroRNA itu bisa mengikat lebih dari berpuluh-puluh atau beratus-ratus mRNA target. Maka disebut sebagai small molecule big roles, karena berarti targetnya banyak. Berarti yang ditarget oleh mikroRNA itu banyak mRNA yang tidak akan mengekspresikan protein. Nah, karena perannya seperti itu, maka dogma sentral kita sudah lagi tidak seperti dogma sentral yang dulu, ya. Jadi sudah berubah. Kita meredefine dogma sentral. Jadi di sini ada peran dari regulatory RNA, yaitu non-coding RNA. Sehingga kalau di DNA menjadi RNA, kita tahu semua di situ bagian dari epigenetik, yaitu metilasi dan histone modification di sini berperan di dalam transkripsi. Kemudian setelah pada RNA di sini yang berperan meregulasi protein ekspresi adalah microRNA di post translational regulation, dan juga di post protein di sini, post translational di sini, ya, protein perlekatan lokalisasi dari protein ini juga diregulasi. Jadi di sini sudah berubah sekali dogma sentral ini. Kemudian kita membahas sedikit mengenai long non-coding. Kalau long non-coding itu panjang, lebih dari 200 nukleotida, dan perannya lebih luas, lebih banyak. Jadi di transkripsi, di translasi, post-translasi, dan caranya bermacam-macam, bisa dengan cara menggait transcription factor, bisa dengan scaffold, dengan chromatin remodeling, maupun dengan decoy pada berbagai macam ikatannya dengan microRNA. Kita lebih fokus pada microRNA. Nah, di sini disebutkan bahwa cancer itu adalah genetic and epigenetic disease. Jadi kedua-duanya. Jadi di sini mengapa? Karena di dalam genom kita bagian dari genetik dan epigenetik itu sama-sama bisa terpapar oleh environment. Environment yang ada di lingkungan tentu kita semua tahu, dan dampak daripada paparan itu bisa menyebabkan mutasi keduanya, ya. Dan mutasi itu bisa bersifat irreversible, maafin kok goyang-goyang terus, dan akhirnya bisa menjadi disease. Tapi yang paling penting adalah fenotip. Ekspresi dari fenotip itu ditentukan oleh epigenetik. Jadi kita tahu epi itu adalah atas, genetik itu genetik. Jadi itu adalah sebetulnya bagian dari genom yang berfungsi untuk mempengaruhi perubahan fenotip atau perubahan ekspresi yang sifatnya diwariskan tetapi tidak melibatkan struktur dari gen. Ya. Dan sebetulnya epigenetik itu terjadinya secara alami atau biasa. Karena di situ ini dipengaruhi oleh apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan, gaya hidup, stres, ya, kebiasaan, kemudian juga usia, ya, itu mempengaruhi epigenetik. Sehingga kalau di sini genetik, kita semua tahu tadi sudah disebutkan oleh Bu Yaya, oncogene dan tumor suppressor gene, kalau menjadi mutasi ya menjadi activated oncogene, kalau tumor suppressor gene ya menjadi inactivated tumor suppressor gene. Sementara kalau microRNA di sini dysregulasi itu juga bisa menyebabkan aberration, bahan dari ekspresi. Ya. Coba nanti kita lihat. Nah, mikroRNA sendiri itu sudah dipetakan posisinya pada kromosom nomor 1 sampai dengan 22, X dan Y.
Dan posisinya biasanya juga ada seperti di fragile site dari kromosom dan juga di dekat daerah-daerah yang biasanya di genome region yang biasanya. Jadi terutama fragile site tapi juga pada daerah genom yang lain. Nah, salah satu dari mengapa microRNA itu disebut master of the regulators itu adalah juga dalam karsinogenesis. Jadi tadi kalau terjadi mutasi pada microRNA sehingga terjadi aberration, aberration itu bisa mengenai oncogenic microRNA, bisa mengenai tumor supresor microRNA. Kalau oncogenic microRNA mengalami aberration, maka bisa terjadi upregulation. Jadi ekspresi berlebihan. Padahal oncogenic microRNA ini mentarget atau meregulat siapa? Dia meregulat mRNA tumor supresor. Sehingga tumor supresor mRNA itu kemudian akan diikat oleh oncogenic microRNA dan terjadilah di situ degradasi ataupun supresi sehingga tumor supresor gen itu menjadi terblok ya. Sementara kalau di tumor supresor microRNA yang mengalami aberration dia menjadi down regulated padahal dia mentarget mRNA oncogen. Sehingga mRNA oncogen menjadi tertranslasi. Sehingga dia translasi sementara tumor supresor mengalami blok ya, di blok sehingga karsinogenesis akan menjadi berjalan. Mekanismenya seperti apa? Jadi sama seperti pada oncogen dan tumor supresor gen, mekanismenya sama. Jadi mikroRNA gen juga punya promoter ya, dia juga mengalami transkripsi tetapi tidak pernah menjadi protein. Dia juga bisa mengalami kalau yang tumor supresor mikroRNA itu kalau mengalami mutation, homozygous mutation atau deletion ya, atau mungkin mengalami deletion dan promoter hypermethylation atau mungkin deletion dan mutation, akibatnya akan terjadi down regulation, tidak adanya ekspresi dari tumor supresor microRNA. Seperti tadi, sehingga dia oncogen mRNA menjadi overekspresi dengan segala akibatnya. Kemudian yang oncogen microRNA sama, dia juga bisa mengalami deletion dan mutation, bisa mengalami amplifikasi, bisa mengalami translokasi. Yang mengalami amplifikasi dan translokasi maka menyebabkan produk dari mikroRNA oncogen itu overekspresi. Sehingga target mRNA tumor supresor itu menjadi down regulation. Sehingga akibatnya terjadilah proliferasi, apoptosis, invasi, dan seterusnya. Ya. Lalu apa dampaknya? Jadi kalau tadi dilihat bahwa ini overekspresi mikroRNA, maka down regulation tumor supresor mRNA, misalnya P53, P10, dan seterusnya, yang berdampak terhadap apoptosis. Apoptosis menurun. Sementara tumor supresor yang mengalami inaktivasi atau delete, itu kemudian akan menyebabkan overekspresi dari oncogen, KRAS, CDK, dan seterusnya, VEGF-A, dan seterusnya. Ini menyebabkan proliferasi, survival, angiogenesis, migration, invasion, metastasisnya meningkat. Sehingga orang berpikir ini bisa dipakai sebagai target untuk pengembangan terapi. Jadi kalau yang over, dibuatlah antinya. Karena dia pendek, kecil, maka mudah sekali kita membuat antinya. Kita bisa membuat anti oncomir terapi. Kalau dia diblok, maka regulasi tumor supresor meningkat. Ya, sehingga apoptosis meningkat. Sebaliknya, kalau tumor supresornya itu yang down regulated tadi, inaktivasi tadi, ini bisa disubstitusi atau disebut dengan mimicking, sehingga ini akan menghambat oncogen sehingga proliferasi dan seterusnya menurun. Jadi ini adalah prinsipnya begitu. Nah, dengan mikroRNA, kemudian dengan long non-coding, orang lalu bermain dengan bioinformatik. Kita harus memahami bioinformatik. Dan mikroRNA itu
dari development, differentiation sampai aging, dari penyakit sampai dengan segala macam terapi, sehingga kemudian ini menjadi salah satu yang bahan yang sangat menarik untuk dikembangkan. Sehingga untuk selanjutnya menggunakan model bioinformatik diketemukanlah kemudian juga berbagai macam target-target di 10 hallmarks of cancer dari Weinberg dan Hanahan untuk long non-coding maupun pada microRNA. Sehingga ketiganya ini nanti akan dapat menjelaskan mekanisme, persinyalan, target terapi, dan sebagainya untuk lebih memahami kanker, bahkan untuk pengobatan kanker masa depan. Jadi di sini adalah ditunjukkan bagaimana proses biogenesisnya tadi, kemudian bagaimana mekanisme itu bekerja di dalam sel, bagaimana dia mekanismenya menghambat itu, selanjutnya bagaimana interaksinya dengan gen-gen tadi. Jadi ini adalah oncogen dan ini adalah tumor suppressor gen. Dan ini mikroRNA itu walaupun namanya sama, tetapi bisa berbeda targetnya. Misalnya pada breast cancer dibandingkan dengan paru, atau pada kanker yang lain targetnya bisa berbeda karena sequence daripada target mRNA-nya itu bisa sangat bervariasi. Nah, masalah yang kita hadapi pada kanker itu adalah chemoresistance. Itu adalah masalah. Chemoresistance menyebabkan rekurensi. Rekurensi menyebabkan metastasis dan akhirnya ya dengan segala akibatnya. Masalahnya adalah pertanyaannya kenapa terjadi chemoresistensi. Nah, chemoresistensi ini terjadi oleh karena adanya heterogeneity. Itu sudah disebutkan oleh Weinberg dan Hanahan bahwa pada kanker itu selalu ada heterogeneity. Makanya kita perlu pendekatan yang disebut dengan personalized medicine. Karena individual mutation dari pasien kanker itu bisa berbeda-beda. Tetapi ternyata pendekatan dengan target terapi pun itu hanya 25% yang bekerja. Ya. Ternyata begitu. Sehingga diperlukanlah pendekatan yang lebih efektif. Tetapi bagaimana supaya toksisitas itu menurun. Ya. Sehingga nanti akan muncul berbagai macam pemikiran untuk pengembangan. Selain itu, juga pada cancer heterogeneity dan personalized medicine itu kita perlu apa? Biomarker spesifik. Karena sampai sekarang tidak ada satupun biomarker yang spesifik untuk cancer. Yang ada itu biomarker ya, tapi tidak spesifik. Karena pada infeksi juga meningkat. Ya. Sehingga kita perlu biomarker spesifik. Nah itu diperoleh dari mana? Ya, untuk bisa pakai untuk early diagnosis, untuk monitoring dan sebagainya. Nah ini juga sudah menarik sekali dipublish di itu bahwa target terapi itu begini. Awalnya itu membaik, tapi kemudian akhirnya sama saja, luarnya sama. Ya. Karena sebetulnya semuanya itu yang dicari itu apa? Survive, maunya survive. Ini ternyata sama, ujungnya itu sama. Ya. Kemudian pendekatan imunoterapi ini ternyata sedikit memberikan perbedaan. Ya, adanya kombinasi-kombinasi. Sehingga dengan adanya ini maka orang berpikir kita perlu membuat suatu pengembangan kombinasi-kombinasi terapi. Ya, ini yang sehingga salah satu yang diangkat adalah kombinasi terapi antara kemoterapi dengan microRNA yang kelihatannya memberikan satu banyak harapan gitu ya. Sekarang sedikit mengenai resistensi tadi, kembali ke resistensi. Sebetulnya resistensi ini seperti apa? Ya. Ada penelitian ini dari satu Reynolds ini melihat sebetulnya heterogeneity itu seperti apa. Dari 32 macam tumor di sekitar 5.500 gen human cancer kemudian dilihat heterogenitinya seperti apa dengan metode bioinformatik inference. Ya. Ternyata di sini yang paling banyak mutasi itu adalah AML. Kemudian adalah pankreas, ovarium, ya, kemudian juga timoma. Ya, ini paling banyak.
Dan kalau dilihat, ternyata number of mutated genes, mutated clones-nya itu bisa beratus-ratus dalam satu cancer. Kemudian number of clone-nya, number of mutation-nya bisa ribuan, bisa sampai 10.000. Ini kan luar biasa. Sehingga ini menjadi satu challenge di dalam precision medicine. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, tadi kan disebut ada interaksi antara coding dan non-coding, ya. Itu untuk cancer heterogeneity seperti apa? Nah, pada prinsipnya ini adalah suatu fenotip. Itu fenotip cancer itu ditentukan oleh genotip, dan genotip itu ditentukan oleh genomik dan epigenomik. Genomik itu mutasi. Bu Rika termute lagi. Mute lagi. Nah, sampun. Jadi di sini spatial heterogeneity itu adalah yang terkait dengan mutasi ini, klon, sementara yang terkait dengan dinamika itu adalah heterogeneity dari mikroRNA atau long non-coding RNA. Itu heterogeneity-nya seperti itu. Padahal kalau kita saat ini diagnosa itu kan berdasar atas tisu biopsi. Kalau tisu biopsi, maka yang dipotong itu adalah irisan seperti memotong roti. Ini adalah gambaran dari klon-klon yang ada pada suatu tisu. Berarti kalau irisan itu di sini kita mendapatkan 1, 2, 3. Kalau di sini kita mendapatkan lebih berbeda, klon yang berbeda. Sehingga apa artinya? Artinya di situ kalau kita menunjukkan adanya kelainan gen di situ, itu antara satu potongan dengan potongan yang lain itu tidak sama. Karena di situ heterogeneity spasial di sini, itu dari klon-klon itu bisa berbeda-beda. Nah, apa yang bisa menjawab untuk bisa mengatasi itu adalah dengan liquid biopsy. Jadi saat ini tisu biopsi itu memang diperlukan sebagai gold standard untuk menentukan histopatologi, tetapi untuk menentukan pengobatan itu kita harus menggunakan liquid biopsy. Dengan liquid biopsy apa? Itu apapun, cairan apapun dari tubuh, bisa dari saliva, bisa dari air susu, bisa dari urin, darah, pleura, asites, dan sebagainya, yang lebih mudah diperoleh, risikonya lebih kecil, setiap saat bisa diambil, tapi yang penting adalah apa? Merefleksikan heterogeneity spasial dan heterogeneity temporal. Jadi disitulah. Jadi di sini, maka di sini merupakan satu yang sangat banyak diharapkan. Dan dari paper-paper juga disebutkan bahwa biopsi tisu itu limitation-nya adalah dia tidak bisa memberikan gambaran heterogeneity karena hanya snapshot di situ saja dan tidak bisa diulangi lagi, ya. Sehingga salah satu yang harus kita periksa adalah dengan menggunakan liquid biopsy tadi. Bisa dipakai untuk monitoring respons terapi, untuk resistensi, dan bahkan juga untuk relapse. Ini gambaran ini adalah menunjukkan ini adalah satu cancer cell. Kalau prinsipnya bahwa semua sel itu adalah melepaskan mikroRNA. Cara pelepasan dari mikroRNA itu bisa dimasukkan dalam bentuk eksosom, bisa diikat dalam lipid, atau bisa dalam multivesicular body. Nah, ini di sini mikroRNA yang ada dalam eksosom, jadi yang bulat-bulat ini adalah eksosom. Kalau dikeluarkan, maka eksosom ini akan bisa diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Apakah sel fibroblast, apakah sel imun sistem, apakah endotel, apakah sel-sel yang lain. Kemudian apa yang terjadi, maka konten yang ada di dalam eksosom itu akan masuk, sehingga akan berpengaruh terhadap sel-sel di situ. Sehingga dengan eksosom itu dapat mempengaruhi microenvironment tumor, ya. Karena eksosom di situ mempunyai sesuatu yang bisa
menempel, jadi punya adhesion molekul juga membrannya, karena dia merupakan, nanti akan saya tunjukkan, kemudian dia juga mempunyai transport membran, mempunyai marker HLA, walaupun dia low immunogenic, mempunyai tumor antigen dan seterusnya ya. Tapi yang paling penting di dalam eksosom itu ada microRNA-nya di sini. Dan jangan lupa juga dari kultur sel tumor di dalam supernatanya ini kalau kita collect, kita harvest juga terdapat eksosom di situ. Sehingga kita juga bisa menggunakan supernatan ini untuk dilakukan analisis konten yang ada di dalam supernatan dari kultur. Jadi semua sel di dalam tubuh kita dalam body fluid itu mengandung mikroRNA, ada mikroRNA, ada di dalam eksosom, dan juga kalau itu dari kanker adalah bisa dipakai sebagai suatu yang dikembangkan sebagai potensial biomarker. Jadi ini adalah gambaran sebelah kiri yang ini. Ini adalah sel, bagaimana mekanisme dari pembentukan eksosom. Yang pertama ada endositosis, berarti reseptornya ikut, kemudian akan terjadi proses di dalam ini, kemudian akan masuk dalam microphysical body dan akan ada pengisian ya, konten-konten dari DNA, RNA, protein yang ada di dalam sel tersebut. Nah, kemudian microphysical body ataupun eksosom itu selanjutnya akan dirilis oleh sel itu untuk dikeluarkan dan beredar di seluruh tubuh. Jadi kalau dilihat secara makro, maka eksosomnya itu gambarnya seperti ini, ada membrannya, lipid bilayer, ada reseptornya, kemudian di dalamnya itu berisi ada DNA, kemudian ada protein, kemudian ada microRNA dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah bahwa message apa di sini adalah dari body fluid ini, maka ini bisa dipakai karena di situ mengandung konten ini, maka dia berpotensi untuk dipakai sebagai early diagnosis, terapi, follow up, monitoring, prognosis dan sebagainya. Tapi juga yang penting adalah bahwa dia memberikan gambaran mengenai heterogeneity spasial dan heterogeneity temporal, serta menunjukkan situasi yang bersifat dinamis, yang tidak bisa ditunjukkan dari tisu. Jadi ini gambarannya seperti ini adalah nukleus, tadi prosesnya sudah di situ, di sitoplasma, kemudian ini adalah proses pembentukan dari multivesicular body dan juga akhirnya dirilis sebagai eksosom, kemudian akan diterima, ya, akan diterima oleh resipien sel. Dan yang salah satu yang saya lupa adalah bahwa karena eksosom itu kecil, maka dia bisa menembus barrier apapun dari dalam. Jadi blood-brain barrier, barrier yang lain, sehingga eksosom itu juga sangat baik dipakai sebagai vehicle, sebagai kendaraan untuk pengembangan target terapi, karena dia bisa diisi oleh berbagai macam obat, termasuk apapun mikroRNA yang kita inginkan untuk dikembangkan sebagai target terapi. Ini salah satu contoh bagaimana interaksi antara genetik dan epigenetik yang begitu kompleks. Jadi salah satu saja ini adalah tumor suppressor gen, dia akan mempengaruhi berbagai macam gen yang lain, tapi dia juga diatur, diregulasi oleh microRNA. Ya, kemudian dia juga mempunyai interaksi dengan long non-coding RNA, sehingga ini merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Ya. Sehingga seperti ini, saat ini terus-menerus dipelajari dan masih terus dicari ya, bagaimana interaksi pada masing-masing situasi, masing-masing penyakit, termasuk kanker. Ini hanya menunjukkan saja bahwa dengan liquid biopsy maka kita akan mendapatkan temporal heterogeneity, dan ini dilihatkan dari heat map. Dari heat map ini akan kelihatan yang sensitif, ini adalah dua golongan yang sensitif,
ini adalah onkogen, dan ini tumor suppressor gen, dan ini ada sebaliknya yang resisten. Jadi kita bisa melihat dari heatmap tersebut. Ya. Kemudian ini tinggal 4 menit. Ya, jadi ini adalah bagaimana for the future bahwa understanding untuk interaksi itu masih sangat penting dan banyak diketahui, sehingga ini masih merupakan area di mana kita harus bekerja untuk mencari tahu mekanismenya itu agar supaya kita bisa mendapatkan gambaran dan pengobatan yang paling tepat. Dan ini adalah gambaran yang seperti tadi saya sampaikan, biomarker hallmarks of cancer based on protein dan targetnya based on mRNA, microRNA, dan based on long non-coding yang saya kira perlu untuk disatukan dan untuk dicari hubungan interaksi satu sama lain. Jadi ini adalah hopes for the future, personalized medicine, dilakukan anti-onkomir dan mimikmir seperti yang tadi, dan ini sangat tidak sulit dilakukan ya. Kita sudah bisa melakukan ini, kita bisa melakukan di laboratorium, dan ini juga sudah dibuat berbagai macam permodelan for future, bagaimana untuk membuat kanker yang resisten itu menjadi sensitif. Saya kira itu, dan sebagai take home message bahwa non-coding RNA yang dikira sebagai sampah itu merupakan sesuatu yang penting, berperan. Kemudian kalau dia mengalami dysregulasi dapat menyebabkan berpengaruh terhadap cancer chemoresistance dan metastasis, dan mikroRNA atau non-coding itu yang paling stabil ada dalam eksosom yang dapat ditemukan di dalam body fluid yang dapat dipakai untuk kita cari sebagai kandidat-kandidat biomarker untuk diagnosis, prognosis, bahkan untuk pengembangan terapi. Dan barangkali kombinasi non-coding dan kemoterapi atau kombinasi yang lain merupakan suatu yang menjanjikan untuk cancer terapi masa depan. Sehingga disebutkan bahwa cancer is a dynamic and ever-changing disease. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih sekali Bu Rika atas presentasinya yang sangat menarik ya, sesuatu yang mungkin juga cukup baru gitu. Kalau untuk kita, artinya di Indonesia ini mikroRNA juga masih cukup baru, dan sekarang ini banyak sekali dipelajari dan digali ya Bu Rika oleh para peneliti kita. Nah ini saya lihat belum ada pertanyaan, jadi mungkin pertanyaan saya dulu deh Bu Rika. Nah Bu Rika tadi menyampaikan bahwa satu mikroRNA itu bisa mentarget ratusan mRNA. Ya. Nah, kemudian sekarang ini kan juga dikembangkan atau mulai dikaji terapi menggunakan mikroRNA tersebut, walaupun kemudian juga digabung atau dikombinasikan dengan terapi yang sudah ada. Gitu. Nah, bagaimana kita yakin kalau misalnya kita menterapi dengan mRNA tertentu, gitu? Bagaimana kita yakin bahwa bahwa mikroRNA itu akan mentarget mRNA yang dimaksud, tidak mentarget mRNA yang lain yang tidak kita maksud, karena dia kan bisa mentarget banyak, gitu Bu Rika ngaten J. Ya, terima kasih sekali Bu Dewi. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi kita bicara mikroRNA, mikroRNA itu kecil, sehingga bisa mentarget banyak mRNA target, sehingga kekhawatiran bahwa mikroRNA nanti tidak bisa spesifik karena dia kan bisa mentarget banyak gitu ya, jadi malah merugikan ya. Tapi kemudian orang lalu berpikir bagaimana ini bisa spesifik. Nah, caranya spesifik adalah dia dibawa dengan eksosom. Jadi eksosom itu adalah tadi, kalau kita kembali, boleh pakai, saya kembalikan di slide-nya ya, Bu Dewi. Oke, monggo. Nah, ini eksosom. Ya. Jadi eksosom itu, katakanlah eksosom yang berasal dari breast cancer, maka eksosom itu mempunyai reseptor yang dari breast cancer itu. Kalau eksosom yang kemudian, kalau eksosom itu misalnya berasal dari dari paru misalnya, berarti eksosom yang
mempunyai reseptor eksosom yang di sini ini adalah eksosomnya paru. Sehingga dengan menggunakan eksosom yang spesifik, maka kita bisa menitipkan mikroRNA yang akan kita pakai untuk mentarget overekspresi. MikroRNA apa pada kanker itu yang tinggi, kita beri antinya. Jadi katakanlah MIR146. Itu ternyata overekspresi pada nasofaring cancer di sana, gitu ya. Jadi kita lalu memberikan dia anti MIR146. Jadi kita mendesain anti MIR146 yang kita masukkan ke dalam eksosom. Dan ternyata bahwa kita sudah melakukan satu uji coba, Bu Dewi, ternyata memasukkan eksosom itu mudah, memasukkan mikroRNA dalam eksosom itu mudah dititipkan melalui kitosan. Jadi cuma diinkubasi di room temperature, maka mikroRNA itu bisa masuk dalam kitosan, kemudian kitosan itu akan diuptake oleh eksosom. Itu sudah Pak Roni Martin itu sudah sudah punya metode yang sangat bagus untuk memasukkan itu. Sehingga nanti yang akan delivery-nya itu akan hanya dibawa ke breast cancer saja. Seandainya eksosom itu kemudian belum spesifik untuk itu, kita bisa menambahkan antibodi monoklonal spesifik yang ditambahkan ke eksosom itu sehingga dia bisa sebagai transport tetapi mentarget dengan menggunakan antibodi monoklonal yang kita berikan ke dalam kepada eksosom tadi. Bu Dewi. Oke, matur nuwun Bu Rika. Ini kebetulan sudah mulai ada pertanyaan, tapi sedikit nyambung yang tadi. Itu apakah eksosomnya harus autologus atau tidak, Bu Rika? Ya. Eksosom itu gini. Eksosom itu apa? Atau kembali lagi pada eksosom. Jadi eksosom itu adalah yang diproduksi atau disekresi oleh siapapun. Oleh siapa sel? Oleh sel apapun. Sel apapun ya di dalam tubuh. Nah, walaupun dia itu ternyata punya HLA kan, dia juga punya karena dia juga punya adanunya HLA, tetapi dia low immunogenik. Jadi apakah harus otolog? Itu ternyata jawabannya tidak. Jadi kita bisa menggunakan eksosom, misalkan dari mesenchymal stem cell, ya. Jadi misalnya karena gini, karena sebetulnya ini kita ngomongnya mengenai kanker ya. Sebetulnya eksosom, katakanlah yang berasal dari mesenchymal stem cell itu sudah banyak digunakan juga untuk terapi. Jadi karena ini kita ngomong untuk riset ya, histologi atau untuk apapun ya, kita departemen apapun, itu sebetulnya itu sangat potensial sebagai pengganti stem cell. Kalau itu berasal dari stem cell, itu bisa dipakai untuk pengobatan. Papernya sudah banyak, misalnya untuk Parkinson, untuk demensia, bahkan untuk autism, bahkan untuk juga penyakit-penyakit jiwa. Itu ternyata konten dalam eksosom yang berasal dari mesenchymal stem cell itu kan saya bilang tadi, ini kan bersifat real time dan dynamic. Artinya kalau dia itu berasal dari mesenchymal stem cell, maka konten yang ada di sini adalah konten yang berasal dari mesenchymal stem cell. Sehingga dia itu diberikan eksosom tadi kepada orang, katakanlah yang karena di heart failure juga ada eksosom dari mesenchymal stem cell, itu diberikan pada orang dengan gagal jantung, itu ternyata bisa memperbaiki fungsi karena di dalamnya ini berisi DNA, berisi microRNA, berisi konten-konten yang pada orang gagal jantung itu sudah rusak atau sudah tidak ada. Karena dia bisa masuk dan bisa dia berfusi ke dalam sel resipiennya tadi. Jadi ini, Bu Rika, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu atau Bapak Ungki dari FK Universitas Brawijaya, mungkin ya FKUB. Pertanyaannya adalah mikroRNA yang spesifik untuk kanker paru dan melihat resistensi targetnya terapi yang mRNA yang mana? Terima kasih Pak Ungki, Dokter Ungki atau Pak Ungki. Jadi begini,
Jadi pada saat kita harus melakukan, karena heterogeneity tadi, jadi kita harus mengingat heterogeneity. Jadi kita nggak bisa bahwa CA paru Pak A dengan CA paru Pak B atau CA paru Pak C itu mesti sama. Sehingga kita harus melakukan pendekatan yang bersifat personalized. Jadi gini, caranya adalah kita melakukan suatu yang disebut dengan profiling dulu. Jadi kita melihat profiling dengan melihat sebetulnya apa yang terjadi pada CA paru itu. Jadi kita bisa melakukan gambaran transkriptomik. Jadi menggunakan metode nanostring, kita bisa mendapatkan sejumlah lebih dari 800 microRNA yang akan terlihat di situ. Jadi apa yang upregulasi dan apa yang downregulasi. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan Bu Dewi atau Pak Ungki. Jadi kita mungkin beberapa pasien itu kita periksa, kemudian CA paru Indonesia, kita dapat gambaran profilingnya. Ya. Jadi nanti apa yang upregulated dan mana yang downregulated itu bisa kita lihat dengan bioinformatik. Kita sudah bisa melakukan analisa bioinformatik itu dan kita juga sudah bisa melakukan pemeriksaan nanostring itu. Dari gambaran katakanlah 10 yang kita ambil yang upregulated, maka kita akan cari targetnya dari mikroRNA yang ketemu yang paling tinggi regulasi ekspresinya itu katakanlah MIR 146 atau MIR 222 katakanlah begitu. Lalu dengan analisa bioinformatik kita bisa bertanya, MIR 222 ini target mRNA-nya apa? Nanti dia akan memberi jawaban. Target mRNA itu sekian banyak, sekian ratus mRNA. Lalu kan kita bertanya, dari sekian ratus itu mana yang paling potensial? Itu juga bisa kita tanya. Maka dia akan melihat, itu dilihat dari ikatan antara mikroRNA itu dengan mRNA. Berapa minimum energy requirement? Kalau minimum energy requirement-nya itu makin kecil, itu berarti ikatannya itu sangat kuat. Nah, itu yang kita pilih. Ya, gitu. Jadi bisa dianalisa dengan bioinformatika, Pak Ungki. Jadi nggak bisa kita mengatakan yang mana itu harus kita lakukan profiling dulu. Setelah itu kita harus validasi orang per orang. Jadi ngaten Pak Ungki. Nah, ini kebetulan saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Zulham dari FKUSU yang menanyakan karena dia ukurannya kecil, bagaimana deteksi mikroRNA di laboratorium. Nah, tadi Bu Rika dengan melakukan profiling ya. Nah, mungkin satu, monggo kalau Bu Rika mau menambahkan. Oh iya, jadi deteksinya mudah sekali Pak Dokter siapa? Dokter Zulham. Oh, Dokter Zulham. Jadi kita mengambil darah, atau kita mengambil urin, atau kita mengambil cairan pleura, atau kita mengambil cairan asites, kemudian kita lakukan isolasi total RNA. Isolasi total RNA menggunakan Bu Dika ke-mute lagi. Kok bisa termute sendiri? Ya. Jadi kita bisa pakai kit Pak Zulham, itu pakai RNA-IC untuk exosome. Jadi kita nanti darah, urin apapun itu lalu kita isolasi total RNA-nya kita ambil. Setelah dari total RNA itu kemudian kita bisa menganalisis mikroRNA-nya apa. Kalau kita mau spesifik mengisolasi, menganalisa mikroRNA tertentu ya enggak apa-apa, kita langsung bisa membeli primernya. MikroRNA itu primernya itu, sehingga kita bisa langsung menggunakan qRT-PCR, kuantitatif RT-PCR. Jadi apa itu sudah ada semua di pasaran Pak Zulham. Matur sembah nuwun sangat Bu Rika. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tetapi karena waktunya habis, kita dan pembicara selanjutnya sudah menunggu. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan kami sampaikan ke Prof Rika, Prof Rika nanti untuk dijawab dan mungkin bisa kita jawab di telaah minggu depan. Ya. Matur nuwun Prof Rika atas atas
materi yang disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita berikan aplaus kepada Prof. Rika. Semuanya. Mbak Nuwun, Bu Rika.